Zaki akhirnya minta bantuan kepada Aksa untuk menyadarkan Adam supaya Adam ini batalkan pertunangannya bersama dengan Bella dan gak perlu lagi dekat-dekat dengan Bella. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin Dramanesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Halo teman-teman nih. Wah, Mimin semangat banget ya buat ngebawain video kali ini karena memang banyak hal yang seru juga. Jadi memang di episode malam ini kita akan melihat banyak hal tentang akikahnya Sasa, teman-teman. Tapi tentu saja ini bukan cuma tentang akikahnya Sasa aja, tapi juga tentang bagaimana Aksa yang akhirnya tahu apa yang terjadi antara Adam dan juga Bella. Dan nanti pun juga Dokter Lana bakal tahu kalau apa yang diomongin Zaki itu benar adanya. Ini bakal seru banget. Yap, ini bermula dari kekecewaannya Zaki ya teman-teman. Setelah episode kemarin datang ke rumah sakit, bukannya dibela sama Lana, tapi malah dihiraukan. Dan juga kesel melihat sikap Adam yang hanya bisa berdiam diri saja. Akhirnya ini bikin Zaki pun juga sadar Zaki nggak bisa berdiam diri lagi. Zaki tahu Zaki harus memberitahukan semua ini kepada Aksa supaya Aksa tahu dan nggak bikin menjadi kisruh lagi ke depannya. Kisruhnya gimana tuh Min? Mungkin teman-teman juga tahu Adam ini kan pendiam, apalagi urusannya dengan Bella. Bella pasti bikin masalah, minta uangnya Adam, bikin masalah lagi dan lain sebagainya. Masalahnya belum Tommy nanti minta hadiah yang aneh-aneh. Ini kan akhirnya bikin kisruh dan bikin Zaki nggak tega kan, karena ngelihat Adam harus tersiksa seperti ini, lalu juga ngelihat Adam yang seperti nggak nyaman sebetulnya bersama dengan Bella, tapi seperti dipaksa berada di posisi itu gitu loh teman-teman. Walaupun memang Adam bilang ya kalau Adam ini mulai ada perasaan sama Bella, tapi itu perasaan-perasaan palsu aja teman-teman. Kayak cinta-cinta monyet aja gitu loh, suka tapi nggak yang gimana banget. Karena nggak bisa dipungkiri Bella itu cantik ya. Jadi cowok manapun juga kalau ngeliat Bella pasti bilang Bella itu cantik. Cuman di momen ini karena Adam udah terjerembab, sudah terbelenggu, sudah tenggelam dengan jebakan-jebakan yang dilakukan oleh ular Bella, maka Adam nggak punya pilihan lain. Ya udah, karena ngerasa Bella ini jujur di mata Adam ya, dan juga Tommy pun juga baik di matanya Adam. Ya udah teman-teman, Adam nurut-nurut aja toh. Adam ngerasa nanti Aksa pun juga bakal mengerti. Tapi tentu aja nggak segampang itu teman-teman. Karena akhirnya Zaki pun memberitahukan semuanya kepada Aksa. Awalnya balik lagi ya, Zaki tuh nggak mau melibatkan Aksa. Karena ya bagi Zaki tahu Aksa sedang sibuk dengan pekerjaannya, dengan Sasanya, Amiranya. Belum lagi ada Galang yang masih hidup yang bakal ganggu juga kan di episode malam ini. Jadi bikin Zaki tuh ngerasa kayaknya jangan deh kalau bilang sama Aksa, kayaknya nanti lagi aja, tipis-tipis aja ngasih taunya. Tapi balik lagi, karena nggak punya pilihan lain teman-teman, akhirnya Zaki ngasih tahu Aksa dengan harapan Aksa bisa menindak tegas Adam. Karena begini, kalau di episode kemarin kan permasalahannya karena Zaki itu sendirian teman-teman. Jadi difitnah sama Tommy, difitnah sama Bella, ya Zaki nggak bisa ngelawan karena 2 lawan 1 kan. Belum lagi ada Dokter Lana yang sok tahu banget tuh. Jadi ya udah selesai, game over lah ibaratnya. Zaki nggak punya pembelaan. Jadi mau nggak mau Zaki harus bawa Aksa supaya Aksa pun juga bilang, nih korban dari Bella tuh bukan cuman gue doang, bukan cuman Zaki doang, tapi juga ada Aksa. Supaya apa? Supaya Aksa pun juga bisa menyadarkan Bella. Karena sejujurnya teman-teman, Bella ini bakal ngerencanain hal yang jauh lebih jahat daripada dulu yang Bella rencanakan kepada Aksa. Ketika dulu Bella masih menikah sama Aksa, dulu aja udah seserem itu, selingkuh sama Zaki, pacaran sama Zaki, sengaja berpura-pura nikah sama Aksa supaya bisa mendapatkan harta. Akhirnya apa? Selingkuh iya, jadi istri Aksa pun juga iya. Kan ini serem teman-teman ya. Benar-benar sesuatu hal yang sangat menyeramkan. Sehingga pada akhirnya kalau ini aja udah semengerikan itu, apalagi nanti. Dan Bella tuh merencanakan rencana yang mana ini benar-benar nggak akan bisa bikin Adam pun juga kabur. Jadi nanti Bella bakal berpura-pura hamil lagi. Bella akan berpura-pura merasa paling tersakiti. Bella pun juga berpura bakal cari muka di depan Adam supaya Adam ini benar-benar nurut sama Bella dan lain sebagainya. Maksudnya pokoknya ya capek sebetulnya, tapi teman-teman tahu sendiri lah kalau karakter Bella tuh seperti apa. Dan Bella ini kan emang orangnya tuh pinter banget ngerayu teman-teman, bukan cuma ke cowok saja tapi juga kepada Bu Yuni dan perempuan lainnya. Sehingga inilah yang paling berbahaya dari Bella.
Makanya Aksa nggak punya pilihan lain selain ngebongkar semuanya kepada Aksa, dari Zaki maksudnya kepada Aksa, supaya Adam pun juga tahu diri. Karena ya balik lagi ya teman-teman, Zaki ini tuh nggak pengen Adam terjerembab dan terjerumus. Sekarang ini kan Adam udah ada di fase terjebak kan, nggak tahu masih ngapain. Jadi sekarang tuh kayak ya Adam tuh mau nggak mau ya udah akhirnya ikut aturannya Bella aja, ikut permainannya Bella yang mana ini tuh nggak bisa dicegah teman-teman. Nah akhirnya setelah Zaki pun beritahukan semuanya kepada Aksa, setelah acara akikah beres, mau gak mau kan Aksa menghampiri Adam dong teman-teman, untuk menanyakan kebenarannya. Apalagi Zaki punya bukti-buktinya juga, seperti foto dan lain sebagainya macamnya. Dan Adam pun habis terdiam dan mengakui semuanya. Nah terus Aksa tahu teman-teman, sama pemikirannya sama seperti Zaki, Adam pasti dijebak. Gak mungkin juga Adam sampai suka kepada Bella. Masalahnya begini, Aksa tuh gak masalah Adam mau sama siapapun juga, bahkan dengan mantannya Aksa sendiri. Cuman masalahnya karena ini adalah Bella yang bikin onar, bikin masalah. Pokoknya capek banget lah kalau kita ngeliat Bella. Ini bikin Aksa khawatir. Ini jangan-jangan akan membawa kehancuran sama seperti dulu Bella membawa kehancuran kepada Aksa. Nah Aksa kan gak mau teman-teman ada mengalami hal yang sama seperti abangnya ini. Jadi ya udah Aksa pun juga maksa, ibaratnya menuntutlah kepada Bella dan juga Adam untuk batalin semua pertunangannya. Dan buat Bella jangan pernah lagi deketin Adam. Dan ini benar-benar dilakukan oleh Aksa sekeras itu. Jadi kayaknya teman-teman ya, mungkin Aksa jadi seberani ini pun juga karena Aksa pun juga yang gara-gara faktor cemburu juga sama Damar teman-teman. Jadi bawaannya tuh emosi aja, bawaannya tuh sensi aja. Jadi ketika mendengar ada pelampiasan kepada Bella dan mendengar cerita dari Bella, lalu juga Zaki dan juga Adam yang seperti ini, jadi kayak Aksa tuh punya pelampiasan, yaitu Bella teman-teman. Akhirnya marah-marah sama Bella, ngomel-ngomel sama Bella, menghardik Bella, mencaci Bella. Pokoknya gimana caranya bikin Bella tuh bener-bener nggak, jangan sampai untuk deketin Adam lagi. Bahkan ini bikin Bella sama Tommy pun juga kaget teman-teman. Kok seberani ini ya Aksa? Kok sejahat ini Aksa? Kok seteriak-teriak ini Aksa? Karena Aksa tuh memang bisa marah. Tentu namanya juga manusia normal ya teman-teman, pasti ada marah, ada sedih juga. Tapi kan Aksa ini adalah tipikal orang yang pendiam banget teman-teman. Bahkan Aksa tuh cenderung kaku ibaratnya. Tapi balik lagi, kalau Aksa sudah diganggu seperti ini, kalau Aksa sudah merasa dirinya dalam tanda kutip terancam, ngerasa memang harus emosi, ya pasti bakal emosi juga. Kan namanya juga Aksa juga manusia ya teman-teman, bukan robot yang kaku banget gitu loh. Makanya inilah yang terjadi dan bikin semua orang pun juga kaget. Jangankan Bella sama Tommy, Amira, Zaki, Adam aja, Adam sampai takut banget. Karena gak nyangka Aksa bisa semarah itu. Karena kan biasanya Aksa tuh kalau dijahatin sama orang, ya udah ngapa kita kejar aja pelakunya. Kalau memang ada gelang, ya udah kita kejar aja gelang. Jadi nggak yang langsung apa lu, nggak yang marah-marah gimana banget, enggak. Kan jarang banget Aksa teman-teman. Tapi ini tuh completely berbeda. Aksa bener-bener marah. Dan ini bisa diasumsikan kalau memang ini gara-gara Damar sih. Makanya gak heran ya teman-teman, bukan cuma kepada Bella tegas aja, tapi Amira pun juga bakal tegas kepada Damar dan juga Amira. Dan ini bakal panjang banget. Nanti deh Mimin akan bahas bareng-bareng ya di video yang berbeda, biar gak berantakan lah kalau dibikin dalam satu video. Karena mau gimana pun juga ya, kalau menurut Mimin memang udah fasenya Adam pun juga harusnya bisa bersikap dewasa. Kan udah tahu nih Bella itu dulu seperti apa, udah tahu karakter Bella seperti apa, orangnya kayak gimana, jahatnya seperti gimana, apa aja yang udah dilakuin. Lalu juga seberapa seringnya Bella ngelakuin hal jahat itu. Tapi Adam seakan-akan tuh kayak orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Memang dijebak, tapi kan harusnya punya argumen kuat dong, kan cowok masa lembek banget gitu. Belum juga sama kayak Bu Yuni teman-teman, udah tahu dulu Kusno tuh tukang tipu, Bella tukang tipu, Hilda tukang tipu, masih percaya aja Hilda anak kandungnya. Kan gila ya, nggak masuk akal teman-teman. Nah ini pun juga dialami lah, emosi-emosi yang tadi Mimin sebutin tadi dialami oleh Aksa dan juga Zaki kepada Adam. Hingga pada akhirnya Adam pun juga secara perlahan mulai sadar. Awalnya ya Adam bingung, sama aja kayak episode kemarin, celingak-celinguk, ini apa ya? Om Zaki kok marah ya, Om Wilaf kok marah, Bang Aksa kok marah. Pokoknya celingak-celinguk. Tapi pada akhirnya ya mengerti juga
karena memang gak punya pilihan lain. Nah, semoga aja dengan Aksa yang berani turun tangan, bukan cuma membatalkan rencana pertunangan dan pertunangannya Adam yang udah terjadi, tapi juga bisa menggagalkan rencana Bella untuk bisa manfaatin Adam. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.